Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kegiatan rutin setiap Ahad pagi ba'da subuh, yaitu kajian rutin yang insya Allah akan diisi oleh Dr. Ahmad Kurnia. Adapun judul kajian kita pada pagi hari adalah Kami Lebih Dekat Daripada Urat Nadinya. Berikut beberapa petunjuk selama kegiatan berlangsung. 1. Untuk lebih melancarkan dan memaknai kegiatan kita pagi ini, kepada peserta diharapkan menyiapkan Al-Quran yang dapat segera diakses ketika kegiatan berlangsung. 2. Jika peserta memiliki pertanyaan dapat menyampaikan di kolom chat ini atau secara langsung nanti setelah pemaparan materi selesai. 3. Selama pemaparan materi diharapkan peserta mematikan atau memute mikrofon device masing-masing. 4. Untuk mendapatkan file presentasi kegiatan pagi ini dapat di-download pada link yang telah di-share di kolom chat, dan untuk melihat rekaman kajian yang lalu dapat diakses via channel YouTube Dr. Ahmad Kurnia. Baik, Dr. Ahmad Kurnia, dipersilakan untuk memulai kajiannya. Silakan, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi Waalaikumsalam. shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasadan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia, rahmat dan ridhonya, nikmat dan kemuliaannya, kejujuran Al-Qur'annya, kebenaran mutlak Al-Qur'annya, tidak ada putus-putusnya. Kita bisa mengkaji kalimat Al-Quran, tidak ada putus-putusnya kita berusaha menjalankan kalimat Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada putus-putusnya. Insya Allah tujuan ya kita Al-Quran itu menjadi syafaat, insya Allah akan tercapai. Salawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah berjuang dengan harta, darah, jiwa, dan air mata untuk keadilan dan rahmat bagi seluruh alam. Ya, hari ini kita akan membahas ya tentang Allah lebih dekat daripada urat nadinya. Ya, pertanyaannya, ya, kenapa Allah lebih dekat ini? Ya, kita tidak langsung kalau mau berbuat jahat, Allah cegah, gitu. Ya, atau kita dalam kesusahan Allah bantu, gitu. Ya, sehingga jadi berlimpah segala macam. Ya, nah ini yang ada di pikiran orang-orang kafir, ya, orang-orang Yahudi, orang-orang segala macam yang mereka tidak mengerti. Di sini diputuskan, ya, dalam mengambil suatu keputusan itu kita sendiri yang menentukan. Karena apa? Kita udah diberikan petunjuk buku yang sangat istimewa, yaitu buku petunjuk Al-Quran. Surat 43 ayat 48, bacain dah. Yes. Surat Al-Zukhruf ayat 48. Dan tidaklah kami perlihatkan suatu mukjizat kepada mereka, kecuali mukjizat itu lebih besar dari mukjizat-mukjizat yang sebelumnya. Dan kami timpakan kepada mereka azab agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, jadi mukjizatnya ini melebihi mukjizat nabi-nabi sebelumnya. Dan ini sampai dunia kiamat. Ya, artinya apa? Kita harus mengolah sendiri di situ makna yang luar biasa dari Al-Quran. Yang telah mengangkat Rasulullah, surah 29 ayat 48, yang nggak bisa tulis baca, menjadi setinggi-tingginya dan dimuliakan oleh Allah. Dimuliakan daripada nabi-nabi yang lainnya. Ya, nah, itu berkata apa? Yaitu perjuangan Rasulullah untuk mengerti itu. Nah, seharusnya kita pun meniru gayanya Rasulullah beserta para sahabat yang lainnya. Ya, bayangin Rasulullah sendiri, Nabi, dia berjuang sampai di perang Uhud pun dia terluka. Sahabat Nabi yang lain, ya, yang dengan ada
udah dekat segala macam, doanya segala macam ya, berjuang. Bahkan cucunya Nabi sendiri Husain itu terbunuh, kepalanya dipenggal, diarak-arak tuh kepala. Ya, kenapa Allah nggak nolong? Atau Rasulullah mendoakan nih? Rasulullah tahu. Makanya Husain ini dicium yaitu di lehernya. Hasan itu dicium di bibirnya. Kalau Rasulullah ketemu sama cucu nih. Nah, antara yang cium bibirnya sama lehernya, ini saling iri nih Hasan sama Husain. Dia ngelapor ke ibunya Fatimah. Ya ibunda, kok Rasulullah membeda-bedakan, yang satu dicium di bibir, yang satu dicium di leher. Kenapa itu? Akhirnya Fatimah ini minta diterangin. Kamu nggak sedih nanti Fatimah saya terangin? Ya terangin aja lah. Nanti nih si Husain ini matinya nanti dipenggal. Itu dipenggalnya nanti di Karbala. Ya, si Hasan ini nanti matinya itu ya diracunin. Ya. Kenapa Allah nggak nolong? Karena apa? Semua cobaan itu yang dihadirkan Allah itu untuk jadi penghulu surga. Ya, Ali bin Abi Thalib udah dikasih tahu, Ali, nanti kamu matinya dibunuh sama orang ini nih. Ya, terus kata sahabatnya Ali, Li, bunuh aja tuh orangnya supaya nggak kejadian. Nggak bisa, ya, nggak bisa. Nah, ini yang mau diputar-putar nih, the time tunnel. Ya, the time tunnel itu masuk ke time tunnel itu misalnya terjadi perang dunia, oh kita masuk, coba ya kita bisa robah supaya nggak terjadi perang dunia kedua atau perang dunia berikutnya. Nggak bisa. Itu semua udah ketentuan Allah. Ya, nah kita yang disuruh berusaha. Dari semua itu semua, ya kita berusaha menuju jalan Allah. Supaya kita selamat, disitulah ada limpahan pahala, disitulah ada limpahan dosa, segala macam. Kalau seandainya kita bersiasat dengan siasatnya akal kita atau pikiran manusia atau pikiran setan. Ya, nah jadi sekali lagi judulnya ya kurang lebih begitulah. Allah lebih dekat dari urat nadinya. Allah selalu memperhatikan seluruh aktivitas manusia selama 24 jam. Semuanya terekam, tercatat sempurna oleh chip yang ada di tubuh dan malaikat pencatatnya. Semuanya akan dihadirkan sempurna di hari pertanggungjawaban amanat semuanya. Adakah akan menjadi syafaat untuk menyelamatkan dan bersaksi di hadapan Allah? Adakah titipan berupa anak, ilmu, panca indera, jabatan, istri, dan seterusnya menjadi penolong di hari pengadilan? Saat itu tidak ada satupun pertolongan yang akan bisa membantu, kecuali bila semuanya ikhlas karena Allah. Ikhlas menjalankan seluruh amanat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau sudah mengetahui semua itu, marilah semua yang ditujukan oleh Allah itu, semua yang dihadirkan di dunia ini oleh Allah itu adalah terbaik. Maka kelola itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Makanya cobaannya itu dari Allah, yang baik bagi kamu belum tentu baik bagi aku. Yang buruk bagi kamu belum tentu buruk bagi aku. Jadi cobaan ini, Al-Quran ini, kalau kesimpulannya dari situ adalah cobaan yang apa berlawanan dengan akal. Misalnya, ya, akal bilang nih, kamu kalau sedekah, kamu pasti akan rugi. Itu akal kita. Ya, Allah nggak bilang begitu. Itu pasti untung. Di surat 6 ayat 160, yaitu jadi 10. Atau Al-Baqarah 261, satu jadi 7, 700. Sekarang kita tanya ini, orang pintar seluruh dunia. Betul nih Al-Quran ini. Salah itu. Hukum matematiknya minus kok. Kok dibilang untung? Ya, kok dibilang untung nih? Nah, contohnya lagi. Oh, kita kalau mau pintar harus melalui dunia pendidikan yang ciptakan bule. Bener nggak? Bener nggak, Bis? Enggak, Dok. Hah? Enggak, Dok. Enggak benar. Enggak.
Kenapa begitu? Karena kita lihat Sultan Sulaiman Al-Qununi ini umur 16 tahun jadi gubernur. Umur 26 tahun mengalahkan di Perang Mohat 22 koalisi. Ya, pertanyaannya, kalau saya umur 22 tahun itu umur 22 tahun baru jadi dokter umum. Saya umur 23 tahun baru selesai. Ya, jadi kalau umur 26 tahun ya masih setengah spesialis lah. Ya, bisa pikiran saya mengalahkan 22 koalisi itu. Yahudi di sana, pemikir-pemikir yang lainnya. Enggak. Kenapa? Saya dicekokin dengan gaya yang tidak kreatif. Gaya yang mengikuti pola pikir mereka. Akibatnya apa? Kita jadi pengekor setia. Tidak pernah kita menjadi pemimpin. Jadi cita-citanya apa? Yahudi sama musuh-musuh Islam berhasil. Karena kita nggak menggali dari Al-Quran. Sedangkan mereka menggali dari Al-Quran. Nah ini yang harus kita kembalikan lagi. Ya, semuanya galilah dari Al-Quran ini. Karena apa? Ilmu Al-Quran ini adalah ilmu yang dari Allah sendiri. Ya, wala qadinahu bil kitabi fasalnahu alal ilmi wa rahmatan liqaumin yu'minun. Ya, dari ilmunya Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam, sebagai pelajaran bagi seluruh manusia. Ya, ilmunya Allah yang mengetahui rahasia langit dan di bumi, ilmunya Allah yang mengetahui tentang kamu sendiri diciptakan dari mulai air mani segala macam. Itu ayatnya ada semua di situ. Ilmunya Allah yang kamu bisa lihat ada di seluruh alam ini dan dirimu sendiri. Pertukaran angin, pergantian malam dan siang, turunnya hujan, tumbuhan ditumbuhin bagaimana, itu ada semua di Al-Quran. Ya, kita yang milihnya apa? Ilmu filosofi dunia. Akibatnya apa? Nggak terbentuk, lama terbentuk. Coba pakai filosofi Al-Quran. Ya, misalnya apa Sultan Mehmed II yang menaklukkan Konstantinopel. Kepikiran nggak dia umur 21 tahun? 21 tahun kita masih sekolah nih, sarjana. Kok bisa ada perbedaan ya? Kalau ada perbedaan, ayo dong kita belajar. Ya, kalau sudah mengetahui semua itu, marilah semuanya kita pelajarin, semuanya ditujukan ke jalan Allah. Sesuai janji yang diucapkan suatu sholat dan diingatkan kembali berzikir setelahnya. Diingatkan kembali seluruh tujuan sholat itu apa? Inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Diingatkan kembali tujuan kita puasa apa? Untuk bertakwa dan sholat itu juga untuk bertakwa. Diingatkan kembali sedekah untuk membersihkan diri dan mendekatkan pada Allah. Tidak ada keraguan dari semua perintah Allah tersebut karena manusia memang untuk diuji mengagungkan kalimat Allah untuk menjadi suatu yang istimewa dengan mengerti maksud surat cinta dan kasih sayangnya Allah tersebut. Sehingga menjadi catatan sempurna dengan amal terbaik di hadapannya. Ingatlah, ingatlah selalu manusia ditunggu dengan pilihan neraka atau sorga. Ya, nah ini yang kita kurang. Terus, ya ini kita lihat nih. Allah lebih dekat dari urat nadinya surat ini. 50 ayat 16. Dan Allah tidak bisa dilihat oleh penglihatan kita, tapi Allah sendiri bisa melihat dengan seluruh panca indera kita. Ya, dia tidak dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu. Dan dia yang maha halus, maha teliti. Ya, nah, Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya kamu akan melihat Tuhanmu di hari kiamat seperti kamu melihat bulan di malam bulan purnama. Dan seperti kamu melihat matahari di kala langit tidak berawan. Sedangkan orang-orang kafir ini, ya tidak bisa melihat Allah, wajahnya Allah.
Jadi udah dekat, kita dilatih di sini udah dekat. Terus yang memegang ubun-ubun itu adalah Allah sendiri. Coba bacain ya, surah 11 ayat 56 ya. Surat Hud ayat 56. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak satu pun makhluk bergerak atau bernyawa, melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya atau menguasainya. Sungguh, Tuhanku di jalan yang lurus atau adil. Ya. Jadi Allah adalah dekat. Maka mohonlah kepadanya, kita selalu mensucikan diri dengan kalimat Allah, fahal mahu fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Aku akan uji kamu segala keburukan, kebaikan. Sungguh beruntung orang yang selalu mensucikan hatinya. Sungguh rugi orang yang selalu mengotori hatinya. Ya, jadi kita disaksikan terus nih sama Allah. Kita dilihat segala macam. Ya, dan kalau kita udah seperti itu semua, insya Allah segala permintaan, segala apa akan ditunjukkan sama Allah, akan dikabulkan dari Allah. Ya, nah ini yang kita penting. Ya, makanya Allah bilang di surat Al-Baqarah 186, wa iya salaka ibadi ani fa ini qaribun ujibu dawata da ibadi ani, dan seterusnya. Kalau umatku bertanya tentang aku dekat. Aku akan mengabulkan seluruh permintaan umatku asal mereka mengikuti apa yang aku perintahkan. Ya, jadi diuji segala macam kita yang nentuin nih. Bisa nggak kita? Kalau enggak, enak aja minta tolong langsung sama Allah. Kita sendiri yang nentuin, karena kita mempunyai akal yang sehat. Kita dilebihkan akalnya ini, yang dikomandoin oleh hati kita. Ya, terus. Ya. Kenapa sedekat itu Allah tidak langsung menolong? Ini pertanyaan orang-orang nggak beriman. Orang musyrik akan berkata, jika Allah mendaki, tentu kami tidak akan mempersekutukannya. Begitu pula nenek moyang kami. Kami tidak akan mengharamkan apapun. Ya, demikian pula orang sebelum mereka yang telah mendustakan para rasul sampai mereka merasakan ajab kami. Katakan Muhammad, apakah kamu mempunyai pengetahuan yang dapat kamu kemukakan kepada kami? Yang kamu ikuti hanya persangkaan belaka, dan kamu hanya mengira-ngira. Wah, kalau Allah dekat gitu segala macam, berarti kalau Allah nggak intervensi, berarti Allah menyetujuin dong. Kita ngebunuh orang, kita ngibulin orang, kita memperkosa orang. Allah ngibu apa? Allah ini dong, apa? Udah ngizinin dong. Bukan begitu. Ya, kita yang harus. Ya. Orang musyrik berkata lagi, jika Allah mendaki, kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak boleh mengharapkan sesuatu pun tanpa izinnya. Berarti kalau yang udah diizinkan ini, Allah nggak negur segala macam, berarti diizinin sama Allah. Bukan begitu. Kita sendiri yang nentuin. Ya, demikianlah yang diperbuat oleh orang sebelum mereka. Bukanlah kewajiban para rasul hanya menyampaikan amanat dengan jelas. Jadi tugas kita itu untuk menyampaikan. Ya, nggak usah mengharapkan oh dia nanti bakal ini segala macam, nggak usah. Nanti akal dianya sendiri yang akan mengolah. Mau nggak dia menuju jalan Allah? Ya, jadi kalau apa yang diucapkan di Al-Quran itu adalah janji Allah. Janji Allah itu qala wal haq wal haq wa qulu al haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya, udah jalanin aja lah, bersabarlah kalian. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Kali-kali janganlah orang yang tidak meyakini kebenaran Allah itu menggelisahkan kalian. Ya, benar janji Allah. Kita tinggal nunggu kebenaran kalimat Allah itu aja. Terus, wes. Ya, kenapa sedekat itu tidak menjadikan semuanya berada? Kalau sedekat itu ya jadikan aja semuanya nih, nggak ada peminta-peminta segala macam.
Ya, semuanya disediakan Allah. Bukan begitu ceritanya. Allah udah nentuin. Semuanya udah dicukupin. Nah, sekarang dari dicukupin itu, mau nggak kita menuju jalan Allah sehingga jadi berlebih. Yang nggak cukup nih, ya mau nggak disedekahkan. Surat 65 ayat 7. Karena disedekahkan itu untuk kamu sendiri. Coba baca Wis. Bersedekah dalam keadaan susah. 65 ayat 7, Wis. Surat At-Talaq ayat 7. Hendaklah orang yang mempunyai keleluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Nah, jadi walaupun susah, ya kita bisa bersedekah. Karena apa? Untuk melipatkan nilai itu menjadi nilai, jadi dikasih Allah rezeki yang tidak diduga-duga. Ya, makanya Allah bilang surat 65 ayat 3 bacaan nih. Surat At-Talaq ayat 3. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Nah, sedangkan orang kafir bilang apa nih? Apabila katakan pada mereka, infakkanlah sebagian rezeki yang diberikan Allah padamu. Orang kafir itu berkata kepada orang yang beriman, apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah kendaki, dia akan memberinya makan. Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Surat Yasin 36 ayat 47. Jadi ini tugas kita semua. Bukan Allah yang nyuruh selesaiin. Nah, dalam menyelesaikan ini dengan kita, dengan ilmunya Allah, Allah akan mengasih sesuatu yang istimewa. Ya, istimewa. Ya, makanya kembali lagi, bagaimana kita mau mengerti ini? Kalau seandainya kita baca Al-Quran hanya sepintas lalu aja. Ya, terus. Ya. Kenapa nggak dicegah pembunuhan nih? Kan Allah dekat dari urat nadinya. Kan Allah yang memegang ubun-ubunnya. Enggak. Kita sendiri yang harus olahragakan panca indera kita ini menuju jalan Allah. Makanya kalau orang kafir beda nih. Apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami melakukan demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu bicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui? Ya. Nah, sedangkan Allah bilang apa? Apabila kamu memelihara, menghidupkan orang segala macam, ya, kamu seperti menghidupkan seluruh negeri itu, ya. Atau bukan karena berbuat, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Surat 5 ayat 32. Allah nyuruh begitu. Beda lagi kita nih. Akibat beda-beda gitu, akhirnya kita nggak belajar Al-Quran, kita nggak tahu, kita jalanin, kita pola pikirnya seperti pola pikir orang-orang filosofi dunia, akhirnya apa? Kita terjerumus. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya ialah jahanam. Kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya, serta menyediakan ajab yang besar baginya. Surah 4 ayat 93. Ya, nah, jadi udah jelas kita. Semuanya itu adalah diri kita sendiri yang nentuin. Ya, diri kita sendiri. Jadi jangan salah kalau seandainya kita gagal, nanti bilang, oh, akhirnya Allah jawab apa? Yang lebih jalim terhadap dirimu sendiri itu bukan aku, kamu sendiri. Dan itu dijelaskan surah 40 ayat 10 baca enggak, Wis? Surat Al-Ghafir ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, kepada mereka pada hari kiamat diserukan. Sungguh, kebencian Allah kepadamu jauh lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri.
ketika kamu disuruh untuk beriman lalu kamu mengingkarinya. Ya, jadi udah jelas. Sekali lagi, jangan disalahkan Allah. Ya, terus. Ya. Nah, kan kenapa nih kalau kita ya udah dikasih buku petunjuk ya, terus semuanya ada yang pintar, ada yang goblok, ada yang ini. Karena untuk saling saling apa? Saling menjadi suatu lingkaran simbiosis mutualisme yang luar biasa. Jadi makanya dibilang kalau kita dapat ilmu itu jangan kita umpet-umpetin. Karena kalau kita umpetin ya hukumannya berat nih. Allah tidak akan menyucikan mereka, mereka akan mendapat azab sangat pedih. Ya, sama aja menelan api nerakamu. Ya, surat Al-Baqarah 174. Jadi kalau kita berbuat baik itu semua, ya, itu untuk diri kita sendiri. In asantum asantum dan fusikum in asantum palaha. Apabila berbuat jahat untuk dirimu sendiri. Yang jelas kalau kita berbuat kebaikan dari ujian Allah ini, kita akan menjadi pemikir-pemikir yang hebat. Negaranya juga menjadi negara yang hebat. Apabila kita berbuat keburukan, ya untuk diri kita sendiri, kita akan dihinakan dan jadi negeri miskin segala macam. Apa buktinya? Ini kita lihat nih, 10 ilmuwan Muslim terbesar dan paling berpengaruh. Jabir bin ini, terus sudah gitu Umar Khayyam, Ibnu Khaldun, ya, ilmu Al-Baitar, ya, penemu obat-obatan, semuanya ada semua. Ibnu Sina dunia kedokteran. Sekarang kenapa nggak ada? Kenapa kurang? Karena kita ngikutin gaya orang kafir lagi. Kita harus menguasai ilmu sekecil-kecilnya, ya, sehingga kita nggak ketinggalan. Sekecil-kecilnya serba mahal, ini segala macam. Terus pikiran jadi makin sempit, kita ikutin. Rugi banget. Ya, kita ikutin tuh. Sama ada namanya apa wis super spesialis ahli mikro, ahli apa nih? Ahli biomolekuler. Ya nggak ada gunanya. Ya, super spesialis apa? Terapi target. Diubek-ubek juga nggak ngerti-ngerti. Yes ya, itu yang kita pelajarin. Pikiran kita makin ngelantur, kita lupain Al-Quran. Padahal Al-Quran jawab apa, Wis? Surat 17 ayat 84. Setiap manusia itu membawa sifat masing-masing. Nah, kita sifat masing-masing, ya. Belajar nih genomik, protonomik. Ya, ada panjangnya 5.000 kilo, terus sudah gitu jumlahnya satu gen itu 5 miliar atau 10 miliar. Kita ubek-ubek tuh, seolah-olah kita pintar. Padahal nggak pintar. Bagaimana kita mereka 1 dari 1 miliar. Atau kita menuntun fingerprint. Fingerprint itu dari 1 dari 64 miliar ini nggak ada yang sama. Ngapain kita belajarin begituan? Ya, oh untuk kode genetik protein segala macam 1 dari ini sekian miliar. Ya ngapain? Terus udah gitu periksanya juga mahal. Ya udah gitu kita habis diperiksa itu kita stres, apalagi nanti hasilnya positif semua. Oh kamu udah deket mati nih, udah deket ini. Pakailah obat-obat yang ini yang diciptakan oleh Yahudi. Percaya lagi, duitnya hilang lagi. Ya, aneh. Sama Allah disuruh sholat untuk menambah iman, puasa untuk mencari keberkahan, puasa untuk sedekah. Nggak ada yang berani, nggak ada yang mau. Karena nggak masuk akal, nggak bisa dilihat. Ya, ini bisa dilihat ada ini. Ya Don ya, badan apa Don? Warnanya sama-sama coklat semua ya Don ya. Mahal dok. Mahal lagi. Kita ikutin lagi. Digoreng terus sama Yahudi. Nggak ada kreatifnya.
Ya, terus ya, semua ada dialihkan menjadi, kalau Allah mau menghadirkan semua di dalam satu ini ya, makanya dicoba nih ya. Jadi kita ada yang berilmu dicoba sama orang yang nggak berilmu, kita ada yang kaya dicoba sama orang, di situ ada lingkungan orang miskin, ada orang yang susah segala macam. Disitulah kita berproses. Makanya Faskuruni askurkum, waskuruli wala takfurun. Ingatlah padaku, aku ikan ingat padamu, bersyukurlah padaku, dan janganlah kamu ingkar padaku. Ya, dan setiap ujian itu ya, alladzina idza sobatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu dari aku, kembalikan lagi ke aku. Kembalikan ke aku itu artinya seluruh penyelesaiannya itu ada di Al-Qur'an. Jadi kalau misalnya ada orang Yahudi bilang, oh yang mahal-mahal ini, kita baca lagi di Al-Quran, benar nggak nih? Kalau nggak benar, ya ditinggalin. Karena kalau kita jalan terus, artinya apa, Don? Artinya apa, Don? Artinya apa, Wis? Ngedablek. Akibatnya apa? Musyrik kita. Oke lah, selama pendidikan. Tapi seharusnya pendidikan ini kita harus berani bilang, itu salah sama guru kita. Berani, Don? Enggak dong, Oh, enggak. durhaka Aneh. dong. Enggak lulus. Terangin dong. Harus berani. Ya, masa nggak berani? Ya, nah ini yang kita kurang. Misalnya apa yang kita cari lulusnya, bukan pola pikirnya. Akibatnya apa? Ya seperti itu, takut melulu. Coba kalau kita ini kembangin pola pikirnya, kita bisa nerangin guru-guru kita segala macam. Mereka juga ngerti kok. Ya, kita karena udah biasa apa ngekor terus akhirnya begitu. Ya, terus ya, disitulah dicoba Muslim. Bisa nggak mempraktekkan Al-Quran? Dari kita dikumpulin itu semua, bisa nggak kita mempraktekkan gaya Al-Quran ini? Ya, misalnya surat 62 ayat 5. Kalau kita nggak bisa mempraktekkan, kita hanya ada di teori aja, sementara teori dunia kita praktekkan dengan diperiksa mahal-mahal, teorinya Allah nggak mau dipraktekkan. Pantas nggak kita disebut sama Allah ini sebagai apa? Keledai membawa buku. Ya iya. Tapi orang asam orang kafir apa? Hadisnya seperti apa? Hadis lobang biawak. Kita ngikut ngekor, disuruh ke lubang biawak untuk dimakan sama biawak, mau aja. Ya, nggak ada kreatifnya kita. Ya, jadi caranya bagaimana? Kita menasihatin mereka yaitu dengan bijaksana, kemudian kita menasihatin mereka dengan hikmah. Oh begini loh. Oh kalau begini caranya, kita uji coba yuk. Kita analisa. Ya, kita nggak pernah menganalisa. Akibatnya apa? Ya itu sekarang ini. Zaman-zaman Rasulullah itu beserta ininya dianalisa. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya itu analisa, dia nggak mau ikut. Akibatnya apa? Bayangin negeri negeri apa? Palestina aja, bukan negara aja bisa menghancurkan Yahudi yang berupa negara, menghancurkan Amerika. Itu kan organisasi seperti FPI aja, mungkin FPI lebih 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 banyak ini. Itulah kehebatan kalimat Al-Quran. Terus, ya, disitulah dicoba akal kita sehatnya dengan filosofi Al-Quran. Jadi yang disebut akal sehat itu yang selalu membaca seluruh permasalahan itu dengan kalimat Al-Quran, kemudian menjalankannya. Ya, jadi di sini bilang, mengapa maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan padamu ada kebenaran sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Jadi kita ini yang nggak bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran apa, Don? Nggak berakal ya, Don ya?
Iya dong. Mau profesor, mau apa nggak pusing. Yang ngomong bukan saya, Al-Quran. Ya, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah yang mempunyai akal sehat. Surat Al-Jumu'ah 39 ayat 18. Ya, kalau enggak apa Don? Kalau kita nggak ngikuti petunjuk Allah apa Don? Lebih rendah daripada binatang ya Don ya? Sesat dong kita dong. Apa? Sesat jadinya dong. Bukan sesat. Kalau sesat sih nggak apa-apa. Lebih rendah daripada binatang. Masya Allah. Coba bacain ya. Surat 7 ayat 176. Lebih rendah daripada anjing. Bacain, Luis. Surat Al-A'raf ayat 176. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginan yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Nah, jadi kita lebih daripada binatang dan apa paling rendah dipandang Allah. Padahal kita ini ciptakan ini sebagai khalifah. Setan aja disuruh sujud, malaikat aja suruh sujud. Kita harus mempelajarin alam. Tapi apa lebih rendah daripada binatang? Sedih nggak kita? Lebih rendah daripada anjing dan babi. Surat 5 ayat 60 bacain dah. Kera dan babi. Surat Al-Maidah ayat 60. Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Nah, sedih nggak kita? Sedih. Kalau sedih, belajar dong Al-Quran. Ya, sesungguhnya orang yang paling rendah di pandangan Allah nanti. Orang yang tidak panca inderanya ini semuanya tertutup. Dan itu dijelaskan surat 8 ayat 22 bacain guys. 8 ayat 22. Surat Al-Anfal ayat 22. Wih, Sesungguhnya sini PowerPoint-nya lari nih. Surat Al-Anfal ayat 22. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Ya, paling rendah di pandangan Allah. Nah, jadi kalau kita udah tahu pertanyaannya, kita nanti di hadapan Allah paling rendah nggak nih? Kita koreksi dong di diri kita. Kita koreksi di keluarga kita. Kalau seandainya kita masih rendah di pandangan Allah, lebih rendah daripada binatang, ya sekali lagi kita robah dong. Kita robah, ya. Terus, nah kita lihat nih. Kalau kita udah belajar Al-Quran ini, aku sempurnakan nikmatku untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridho Islam sebagai agamamu. Ayo dah kita jalankan kalimat Al-Quran ini. Karena dengan kita jalankan, surat 6 ayat 155, Allah akan mengasih rahmat. Rahmatnya ini, dengan rahmat itu nanti dimuliakan kita. Seperti dimuliakannya Bilal itu terompahnya aja udah sampai di surga. Rasulullah udah nyaksikan tuh. Terus istananya Umar bin Khattab, Rasulullah udah nyaksikan pada waktu Isra Mi'raj. Orangnya masih ada di dunia. Amal baiknya itu udah sampai ke sana berupa apa istana yang luar biasa, ya. Dan ini dijelaskan di Al-Quran surat Fatir ayat 10. Barang siapa mendaki kemuliaan, ketahuilah kemuliaan itu semuanya milik Allah. Padanya lah akan naik perkataan yang baik dan amal kebajikan.
dia akan mengangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapat azab yang sangat keras. Rencana jahat mereka akan hancur. Yuk terus, ya. Bahkan aku bisa menjadikan kamu satu umat, kata Allah. Ya, jadi umat yang bertakwa aja. Terus jadi umat yang ini aja, yang satu agama aja. Ya bisa aja. Tapi nggak ada seninya nanti. Ada suatu saat ya, Nabi Sulaiman ini minta, ya Rasulullah, ya Allah, tolonglah setan-setan ini dipenjara. Ya, kamu nanti pasti nggak ini dah. Itu saya ciptakan setan itu supaya ini berputar semua. Jadi ada banyak variasinya. Tapi Nabi Sulaiman minta diikat aja ya Allah. Berapa hari aja? 3 hari. Begitu diikat setan, nggak ada orang yang mau usaha. Ya terus sudah gitu nggak ada ini yang bohong segala semuanya monoton aja. Pasar jadi sepi, tempat aktivitas lain jadi sepi, semuanya orang beribadah semua. Ya, nah apa kata Allah? Kan begini jadinya. Jadi aku ciptakan itu semua, semuanya ada maksudnya, nggak sia-sia, kata Allah. Ya, jadi ada orang minta nih, jadi aja satu umat. Ya, surat 10 ayat 99 100. Jika Tuhan mendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar menjadi orang beriman? Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Allah menimpakan aja pada orang yang tidak mengerti. Sama surat 11 ayat 118 sama seperti itu. Tiap anak yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ya, nah jadi semua ini tugas kita semua. Terus wis, ya dijadikan berbeda-beda supaya kita ada amal kebajikan. Ya, di antara besarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui berbeda warna kulitmu. Ya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki, seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Ya, jadi dengan kita berbuat kebajikan ini akan terjadi simbiosis mutualisme. Surah 43 ayat 32 dan akan jadi ya semuanya insya Allah akan ketemu kita di dalam surga bersama-sama. Dan insya Allah akan menjadi untuk diri kita sendiri dan keluarga kita sendiri. Lingkungan simbiosis mutualisme yang luar biasa. Dari semua strategi yang diciptakan Allah. Ayo dong kita gali menuju ke sana. Ya, terus ya, saling tolong menolong. Jadi dari seperti itu dikasih cobaan, kita harus saling menolong. Jangan kita sampai bersumpah karena gara keselin sama orang. Udah gua tolong lu nggak ini, udah pokoknya saya nggak mau tolong lagi. Dengan nama Allah aku tidak mau nolong lagi, nggak boleh. Udah dijelas, padahal kita sanggup nih. Jangan orang yang punya kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan pada kerabatnya, yaitu orang-orang miskin dan orang-orang yang hijrah jalan Allah, dan hendaknya mereka memaafkan dan melapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampuni kamu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Karena dengan kita menjalankan semua kalimat Allah, satu kita akan diberikan 1 jadi 10, atau 1 jadi 7, atau 700. Ya, hadiah yang istimewa nih. Kita harus menyambut segera. Ya, terus Al-Quran sebagai peringatan dan Allah sebagai Rasulullah SAW sebagai contoh. Al-Quran ada pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Dan itu sudah dijalankan sempurna oleh Rasulullah SAW. Lakukan lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, jadi tugas Rasulullah ini hanya memberikan nasihat, memberikan contoh. Terserah orang itu mau ikut apa enggak. Ya, jika mereka berpaling, ingatlah
Kami tidak mengutus engkau Muhammad sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain hanya menyampaikan. Masalah dia diterima atau enggak itu urusan dia sendiri. Mau enggak dia ini sama Allah. Kalau nggak mau ya udah, ya ditunggu sama neraka itu aja. Rasulullah SAW muka bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang mulia akan hadir dari hati yang baik. Orang yang dekat dengan Rasulullah di akhirat nanti adalah orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak yang selalu dicuci sama kalimat Al-Quran. Terus, ya, contohlah Rasulullah dalam segala hal. Ya, contoh seperti Nabi Ibrahim juga dan umatnya. Udah dijelaskan ini. Contoh Rasulullah ada ahad terbaik telah menceritakan pada Abu Abdullah Al-Jadali, dia berkata, saya bertanya pada Rasul Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah terhadap keluarganya? Aisyah berkata, baginda adalah orang yang paling baik akhlaknya. Tidak pernah berbuat keji, tidak bercakap dengan kata-kata yang kotor, tidak berteriak-teriak di pasar, tidak pernah membalas dengan kejahatan yang sama yang diperlakukan padanya. Akan tetapi baginda adalah seorang yang pemaaf dan pengampun. Nah ini yang kita harus tiru. Ya, begitu juga Nabi Ibrahim. Surat 60 ayat 4, surat 60 ayat 6. Suri teladan itu semua. Terus, ya, Allah tidak merubah nikmat kecuali diri kita sendiri. Jadi kita diuji. Hak Allah menguji satu yang baik, ada yang buruk. Ya, tinggal kita mana yang kita pilih. Ya, ada yang baik yang buruk, sungguh beruntung orang yang selalu mensucikan hatinya. 91. Tapi menuju ke sana itu yaitu menuju kesulitan dan pendakian yang susah. Nggak apa-apa, kita tempuh aja itu. Ya, terus ya, maukah usaha menuju jalan Allah tersebut kita populerkan? Ya, Allah tidak merubah nikmat yang diberikan kecuali diri kamu sendiri merubah. Menuju ke sana tidak ada paksaan la ikraha fidin kota bayana rusdu minagoy. Ya, karena udah nyata nih benar nih. Udah nyata bagaimana kita yang mana yang harus kita pilih. Barang siapa ingkar kepada Tauhid dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Terus, ya, semua yang didapat dari Allah jalankan dengan filosofi Al-Quran. Karena kalau kita jalankan dengan filosofi Al-Quran, itu akan terus berlanjut di dunia, akan berlanjut di akhirat. Jangan untuk filosofi jabatan atau untuk mencari wanita yang cantik, nggak boleh. Ya, baru bersemi nih tujuan kita tersebut. Terus pertahankan terus. Kita selalu waspada. Jadi orang yang dikasih harta dan anak tuh kita harus waspada. Jadi kita harus jalankan semua menurut kalimat Allah. Karena itu adalah cobaan. Makanya Rasulullah bilang ya, aku takutkan umatku itu nanti diuji dengan segala rezeki nih, segala jabatan, segala macam. Ya, sehingga akibatnya apa? Gagal. Ya, jadi ya Allah tetapkanlah hati kami dalam iman, dalam Islam, ihsan, dan jagalah kami dari segala malapetaka. Berikanlah kemudahan dalam setiap langkah menuju kebaikan. Berkahilah kami dalam menjemput rezekimu. Ya, dan kita harus istiqomah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Terus musibah dari Allah udah tercatat. Ya, kita nggak bisa menghindarkan musibah Allah. Apalagi musibah ini yang dihubungkan dengan kematian, nggak bisa. Nah, tapi dari musibah ini kita bisa Allah menjadi lebih hebat lagi. Ya, makanya saya bikin buku yaitu merubah maaf, dari payudara nenek jadi nenek, untuk kanker payudara, untuk kanker kulit, meremajakan bentuk wajah, ya,
apabila ada kanker kulit, ya itu yang kita bisa rubah. Tapi menuju kematian, nanti dia bakal kambuh segala macam, kita nggak tahu, ya. Dan tahu, karena ini udah kita ini udah diprogram. Dari program itu menjadi suatu yang istimewa, kita pakai di jalan Allah. Kalau nggak dia jadi musibah. Musibah itu terjadi karena ulah kamu sendiri. Jadi kembalilah lagi penyelesaiannya dengan Al-Quran. Ya, Al-Baqarah 156. Terus, semua program udah ditulis, maka ditujukan ke jalan Allah. Ya, Al-Baqarah 152. Terus, dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, bersabarlah hingga Allah memberikan keputusan. Dialah hakim yang terbaik. Surat Yunus ayat 109. Terus, ya, bersabarlah menuju ke sana. Ya, sabar. Ya, ini yang penting. Ya, karena dengan bersabar itu inama yopa sobiruna ajrohum bigorisa. Apabila kita bersabar di Azuman ayat 10 akan aku kasih pahala tanpa batas. Sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali pada orang yang bersabar dan tidak dianugerahkan kecuali pada orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Ya, terus ya, bersyukurlah terus untuk bukti mengamalkan amanat Allah. Ya, ini sorry Al-Baqarah 152 nih. Wis, diganti wis. 152 yang tadi wis. Ya, terus ya. Jadi kita harus bersyukur nih surat Luqman ayat 12, bersyukurlah ya. Nah, kita harus bersyukur ya. Sungguh telah kami berikan hikmah pada Luqman, yaitu bersyukur kepada Allah. Barang siapa bersyukur pada Allah, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Barang siapa tidak bersyukur, sesungguhnya Allah Maha Kaya. Ya, semampu kita. Surat 64 ayat 16, bertakwa, bersyukur menuju semampu kita. Allah itu menuju semampu kita. Terus, wis. Oh, lari. Gitu. Ya. Ya, segala penciptaan, karena segala penciptaan ini kayak penciptaan alam ini, penciptaan matahari dan bulan, segala macam tuh udah dikasih sama Allah. Kita nggak ada daya upahnya. Ya, Allahul Akbar, tabarakallahu rabbul alamin. Segala penciptaan, segala urusan milik Allah. Kita dikasih sakit yang menyembuhkan Allah. Ya, kita dikasih alam ini adalah diciptakan oleh Allah, bahkan lebih hebat ya ciptakan Allah. Nah, ditundukkan juga alam ini itu untuk menyempurnakan nikmat dari Allah untuk manusia. Bahkan binatang-binatang yang tidak bukan kamu pemberi rezekinya, surat Al-Hijr ayat 20, itu dari Allah semua. Terus, ya jadi usaha kita lah yang dapat menyelamatkan manusia sendiri, diri kita sendiri. Manusia boleh gagal dalam segala hal selama di dunia. Tapi adakah mau memperbaikinya dengan buku segala lintas zaman, segala lintas kemudahan, segala lintas keterbatasan, yaitu Al-Quran yang isinya menggetarkan alam, langit, dan bumi. Yang waktu diturunkan saja menjadi malam kemudian 1000 bulan. Rasulullah yang menjalankannya menjadi manusia teristimewa di langit dan di bumi. Umatnya menjadi umat terbaik sepanjang zaman bila menjalankannya secara kafah. Marilah mensucikan aktivitas sehari-hari dengan kalimat Al-Quran. Sehingga waktu terbatas ini akan menghapus kesalahan yang telah lalu. Sehingga waktu terbatas ini akan menjadi sangat istimewa ke depannya. Menjadi syafaat di hadapan Allah dan Rasulnya. Menjadi saksi umat-umat yang telah berhasil. Menjadi kenangan indah dan contoh generasi berikutnya. Marilah bersabar menuju ke sana.
semampu dan sebisa sesuai kondisi manusia. Insya Allah itulah bekal istimewa dari sisa-sisa hidup umat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya? Ya, jadi Allah dekat, Allah memegang ubun-ubunnya, kita sendiri yang menentukan mau selamat apa enggak. Dok, saya ingin tanya dok sedikit dok. Maksud saya gini, Boleh. kita kan kalau membaca Al-Quran, kita akan, kalau kita belajar seperti saat ini, kita akan lebih paham dan lebih lebih baik. Tapi kan ada kapan kita akan mendapatkan furqan, kapan kita mendapatkan hikmah gitu. Nah, menurut saya itu berat banget ya untuk kita mendapatkan hikmah. Saya sampai sekarang kan belum juga ya. Kalau mungkin kalau furqan itu bisa-bisa deh ya, dikit-dikit ya maksudnya kita tahu apa yang benar dan apa yang salah gitu. Tapi kalau mendapatkan hikmah tuh sampai sekarang kan saya kayaknya belum dapat juga tuh dok. Jadi gimana tuh caranya ya dok ya? Bu Muryati udah baru belajar berapa lama sih? 1,5 tahun, 22 Juni mulainya 2022. 22 Juli 2022. Bu Muryati latihannya udah berapa lama sih? Ya belum sampai 2 tahun ya dok ya. Ya. Sungguh-sungguh nggak dalam latihan itu? Ya. Saya coba untuk sungguh-sungguh ya dok ya, tapi nggak tahu sampai seberapa gitu. Nah, terus dihayatin nggak setiap masukinnya? Saya kan mencoba untuk menghayati karena itu saya Nah, PR itu karena untuk menghayati itu dok. Jadi gitu saya nah, mencoba. nah, sekarang dari dihayati satu, kayak saya nih belajar nih sekarang nih masih pakai PowerPoint. Ya, saya latih nih kalau untuk mereka yang cuman apa mau dalam bentuk ringkas aja 1/2 jam segala macam, saya tentunya nggak pakai PowerPoint. Saya melatih dengan pola pikir saya. Nah, itu harus dilatih terus. Sehingga satu dengan PowerPoint, satu dengan pola pikir kita, dengan hafalan kita analisa. Nah, nanti kita itu akan ditunjukin terus tuh sama Allah. Ya, saya aja 4 tahun Bu Mulyati, ya 4 tahun tuh baru kebentuk. Itu latihannya. Setiap saya sholat zuhur, itu di musola IGD, itu belakang IGD. Dari kelompok kecil, saya latih, ya kelompok kecil tuh cuma 7 orang, 8 orang. Terus udah gitu mulai naik ke Masjid Ashifa, terus udah gitu di pesta-pesta nikah segala macem. Itu lepas begitu aja tuh, nggak ada poin segala macam. Nah, dengan latihan seperti itu nanti ya, terus udah gitu habis sholat kita merenung, ya kira-kira apa sih maksudnya ini? Kira-kira apa sih maksudnya? Nah, dari situ kita akan ketemu tuh, apalagi kalau saya ronde sama anak didik saya, tuh, saya jelasin Al-Quran gini-gini. Lagi ngomong itu ada aja terbesit tuh apa pikiran baru gitu. Oh ini begini nih maksudnya. Oh ini begini maksudnya. Nah, itu jadi setiap ada pertanyaan itu semuanya kita catat. Karena kalau kita nggak catat lupa nih. Apalagi umur kita udah tua. Nah, nanti kita renungin lagi apa maksudnya nih, ayat apa aja yang menyokongnya. Dulu waktu saya belum sekolah onkologi, ya, saya bikin catatan tuh. Ya, catatan itu atau waktu saya sekolah onkologi, setiap pertanyaan di dalam benak saya itu saya tulis di komputer. Nah, saya misalnya belum bisa menyelesaikan tuh dari semua catatan itu. Begitu waktu senggang, saya analisa. Dari analisa itu, saya bikin tulisan. Makanya maaf sekali lagi, ya kalau saya dulu tuh sama Prof. Muli itu selalu ditodong terus tuh setiap bulan, Dokter Kurnia, kapan Anda sekolah doktor? Setiap bulan. Akhirnya saya kesel kan. Saya bilang, Prof, bagi saya sekolah doktor itu, maaf, ada sesuatu yang gampang bagi saya.
apalagi cuma bikin satu penelitian. Ya, lu ngomongnya aja lu gini 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 aja lah Prof, kasih saya waktu 2 minggu, nanti dengan 2 minggu itu saya bisa bikin 7 proposal penelitian. Ya, 2 minggu loh saya bilang. Udah, begitu 2 minggu dari yang saya catat itu saya bikin tuh ketikan-ketikan. Dari ketikan itu sebelum 2 minggu udah saya kasih nih Prof, udah Prof. Gampang kan saya bilang. Nah, jadi itu. Nah, kayak saya nih, saya bercita-cita nih membuat 10.000 lembar tulisan. Oke, dalam bentuk kisi-kisi saya udah bikin sekitar 2.500-an. Nah, ini PowerPoint saya belum masukin nih. Dari PowerPoint itu ada sekitar 250. Ya, saya lebih ini 45 PowerPoint judulnya, yaitu jadi sekitar 300-an. Kalau satu PowerPoint itu misalnya dua lembar, ya rata-rata 25 PowerPoint berarti 50. 50 kali 300, 15.000. Ditambah yang 2.500, 17.500. Cita-cita saya udah tercapai. Ya, ini berlanjut terus, bisa jadi lebih dari 10.000 nih. Udah 15.000 tuh, bisa lebih. Nah, jadi kita ada target semua. Dengan target semua itu, ya insya Allah kita tuh akan ditunjukin. Ya, ayo dong gali target itu. Kita karena kita belajarnya nggak pakai target. Kalau saya belajar pakai target, kalau nggak tercapai, jadi ini saya tuh, beban saya tuh. Ya, misalnya saya dulu waktu jadi pertama konsulen bedah tumor. Ya, saya ingat tuh waktu saya pergi ke Kashmir. Ya, ke Kashmir waktu itu saya setiap setahun sekali ada yang ke Kashmir, ada ke Lebanon, ikut grup Mercy. Ya, saya cuma bikin satu buku setahun. Begitu nggak ada kegiatan itu lagi, saya targetin 3 atau 4 buku setahun. Saya bikin tuh, tercapai, alhamdulillah. Jadi saya ngetik tuh sehari itu 10 lembar. Karena target saya itu satu buku itu di atas 300 halaman. Tercapai, alhamdulillah. Nah, jadi kita harus punya target. Dari target itu dilatih terus. Sehingga insya Allah Allah akan memberikan hikmah. Ya, targetin coba. Betul dok, saya yang itu yang belum punya kali targetnya mau kapan selesainya gitu ya dok ya maksudnya. Iya. Ya, dulu saya waktu bikin PowerPoint, bayangin saya bikin PowerPoint nggak ada pembimbing kan? Hanya ide-ide saya aja tuh. Ya, waktu udah bikin PowerPoint 10, bingung tuh. Bingung. Wah, udah berdoa lagi sama Allah. Ya Allah, ini saya mau menyampaikan kalimatmu ya Allah. Ya Allah, tunjukin ya Allah. Supaya orang terpesona ya Allah. Dengan kalimatmu. Oh, dikasih terus sama Allah. Ya, setiap mentok udah minta tolong sama Allah. Ingat gak doanya Nabi Nabi Sulaiman? Coba baca wis surah 35 ayat 32 wis. Ayat 38 35 wis. Ya Allah berikan aku kerajaan yang tidak bisa dinikmati, tidak ada satupun orang yang bisa membuat itu lagi setelah aku. 38 35. Asad ayat 35. Ini dia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh Engkaulah yang Maha Pemberi." Nah, berdoa itu. Tapi jangan ini, ya Allah supaya orang ngikutin saya, gaya saya, ya Allah. Jangan nggak ada orang yang ngikutin saya lagi. Misalnya saya bisa bikin beberapa puluh ribu halaman. Nggak ada yang boleh nyamain saya. Jangan, nggak boleh begitu. Ada yang ngikutin lagi supaya jadi ini jadi pahala yang saling menyokong nanti di akhirat. Ya, gitu ya Bu Nurjati ya.
Makanya saya dibilang sama istri saya, wah pantesan aja Kurnia mintanya seperti itu. Makanya ada yang nyamain. Enggak, saya nggak bisa nggak bilang begitu. Saya bilang, ya, Makasih banyak ya dok, makasih banyak. ya, ya, Dok, tanya dok. ya. Maka Furqan itu diberikan juga pada orang yang non-Muslim gitu dok. Karena kan banyak apa namanya eh, korupsi atau apa itu kan kayak ini lagi viral dok. Korupsi 271 triliun. Berarti kan dari non-Muslim itu kalau tidak salah dok. Kasih dok. Itu buku Al-Quran itu rahmat bagi seluruh alam. Setiap orang berhak untuk mempelajarinya. Mau Muslim, mau non-Muslim, ya silakan aja. Makanya Allah bilang di surat 81 ayat 27, surat 68 ayat 52, surat 38 ayat 87, in huwa illa dzikrul lil alamin. Ya, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Terus surat 25 ayat 1, ya sebagai peringatan bagi seluruh alam, seluruh manusia dan jin. Ya, surat 21 ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku turunkan kau ya Rasulullah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi semua orang punya hak untuk belajar Al-Quran. Semua orang punya hak untuk dibukakan dengan kalimat Al-Quran. Yahudi belajar Al-Quran ini, cuman sifatnya dia untuk memfitnah Al-Quran. Ya, untuk mengambil keuntungan dari Al-Quran. Maknanya dirubah. Dia menganggap dengan maknanya dirubah ini, ya, itu dia akan lebih kaya, akan lebih ini. Enggak. Ya, makanya dibaca di surat Al-Baqarah ayat 75, baca dah. Apakah engkau masih mengharapkan ya Rasulullah untuk supaya Yahudi itu menjadi orang Muslim? Padahal mereka mengetahui, tapi merubah makna dari Al-Quran itu. Coba baca dah. Surah Al-Baqarah ayat 75. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah. Lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Nah, sekarang kita lihat nih, dikasih jabatan dia merubah nih. Supaya orang nggak tahu di ini, supaya korupsi nggak, ini dibikin korupsi berjamaah, sehingga kalau dia mau dilengserin, dibuka lagi semua. Ya buat apa sih berstrategi gitu? Ya, korupsi berjamaah, Yahudi sama. Bikin apa? Berjamaah masuk neraka. Dirubah pola pikirnya. Ya, nah, kalau kita nggak mau terjumus seperti itu, jangan ikut-ikutan. Nanti kata kalau terikut-ikutan terus, nanti kita tersandera nih dengan kasus-kasus mega korupsi segala macam. Akhirnya apa nggak bisa ngomong, makin jerumus tuh ke neraka. Coba bayangkan kalau seandainya dia berhenti, dia mengukakan saya korupsi, saya akan ganti semampu saya, selesai. Allah ngampunin. Manusia juga ngampuni. Dan itu dijelaskan surat Al-Baqarah 199. Bacain, tak? Tapi mau nggak manusia seperti itu? Al-Baqarah ayat 199, Atau kemudian 59? 159. Hmm. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk. Setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Sadaqallahul-Azim. Lanjut 160-nya. Kecuali mereka yang telah bertobat, mengadakan perbaikan dan menjelaskannya. Mereka itulah yang aku terima tobatnya dan akulah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Jadi selama dia tobat, nggak ngasih tahu segala macam, ya, kalau menurut kalimat itu nggak akan diampunin. Apalagi dia seorang pejabat. Lagi ditunggu sama neraka. Ya silakan aja.
Kan udah bilang nih, walaupun aku dekat dari urat nadimu, proses neraka atau surga itu kamu yang nentuin. Karena kita punya akal nih. Kita punya patokan. Ya, kalau kita udah seperti itu, ya walaupun berat, kita salah, tapi kita nggak ngakuin, ya udah, berarti belum dikasih purpon. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, mau tanya dok, yang buat PR minggu depan itu, yang jembatan Shirathol Mustaqim itu maksudnya jalan Shirathol Mustaqim bukan? Iya, iya. Oh, bukan jembatan ya dok ya? Ya jalanan Shirathol Mustaqim, ya jembatan silakan aja lah. Hmm. Ya, katanya jalanannya itu seperti rambut dibelah 7, terus tajam-tajam. Tapi kenapa ada orang ya yang bisa lewat di situ, itu secepat kilat. Ya, nah itu tergantung kita beban di dunianya nih. Kalau beban di dunia ini kita hisap, ya supaya kita nanti nggak bawa beban di akhirat, ya seminimal mungkin atau nggak ada sama sekali, kita akan jalan di jembatan Shirathol Mustaqim itu secepat kilat. Hmm. Ya, makanya kita harus apa yang ada di dunia ini kata Allah cari untuk menggapai pahala akhiratnya. Surat 28 ayat 77. Carilah pahala akhiratmu dengan apa yang aku telah berikan kepadamu, berbuat baik pada orang seperti aku berbuat baik padamu, jangan lupakan duniamu, jangan berbuat kerusakan. Jadi kalau kita udah semua yang ada di dunia ini kita lepaskan beban-beban itu, beban-beban amanatnya, kita selalu mensucikan diri, kita jalan itu akan seperti kilat. Saya aja waktu kemarin ke Raja Ampat sama Doni itu ya, kayak saya sakit jantung tuh, saya bawa tas ransel aja, nggak kuat saya tuh, udah mau pingsan. Ya, karena kondisi saya udah ini, ya, makanya saya titipin sama Don, tolong bawa ini Don. Ya, coba bayangkan kalau kita itu baru, padahal isinya di situ ada Quran, ini segala macam, beratnya juga nggak seberapa. Coba bayangkan kalau saya misalnya jalan di jembatan Shirathol Mustaqim yang selebar rambut di belah 7 dengan beban yang banyak dunia yang saya harus bopong, mati kita. Ya, Harta jadi dunia maksudnya. apa? Harta dunia maksudnya udah. Iya, apa aja lah, itu berupa harta, entah itu berupa ilmu pengetahuan, entah itu berupa anak, entah itu berupa panca indera yang selalu nggak dibersihkan sama kalimat Al-Quran, bahaya sekali kita. Bahaya sekali kita jatuh nih. Ya udah jatuhnya di kerak neraka lagi. Surah 4 ayat 145. Ya, mati kita. Dan itu nyata. Nah, nyata sekali. Kalau kita bisa melihat dengan Al-Quran. Kalau kita melihatnya dengan akal kita nggak nyata. Bagaimana sih ya? Orang kok mau dibangunin terus jalan ini. Kan kita udah jadi ini. Matinya udah tulang-tulang kita udah hancur. Bagaimana mau dibangun? Gampang bagi Allah. Itu seperti kita niup trompet aja. Sekali tiupan udah bangun. Semuanya bangun. Baca deh surat 37 ayat 19. Satu tiupan bangun semua. Ya, bacain dong. 37 19. 37, 19. Surah As-Saffat ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu mereka melihatnya. Sadaqallahu azim. Jadi satu teriakan aja. Bangun semua. Dan yang bangun itu dia udah tahu tuh. Oh, gue nanti bakal masuk neraka. Oh, gue bakal masuk surga. Kenapa? Dia diterkam di otaknya bahwa dia akan diinikan itu dengan neraka. Makanya Allah bilang di surah 26 ayat 227 baca deh. Apa yang mau diterima dia udah tahu. Coba bayangin. Jadi dia apa?
Jalannya nggak gagah, nunduk. Dia takut. Surah Asy-Syu'ara ayat 227 dok ya. Ya. Kecuali orang-orang penyair-penyair yang beriman dan berbuat kebajikan dan banyak mengingat Allah dan mendapat kemenangan setelah terzalimi. Mereka karena menjawab puisi-puisi orang-orang kafir. Dan orang-orang yang zalim kelak akan tahu ke tempat mana mereka akan kembali. Sadaqallahul-Azim. Orang-orang jalim, orang-orang beriman, dia tahu nih. Masuk neraka apa masuk surga. Itu ada lagi di surat 75 ayat 24, 25 bacain tuh. Surah Al-Qiyamah ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat. Oh, yakin ya. Bayangin yakin dalam ketakutan. Waduh. Kalau orang muslim yakin dia akan menerima catatan amalnya sama tangan kanannya. Surat 69 ayat 19 20 baca dong. Sampai dia bilang, "Oh, memang saya yakin menerima catatan amal dari tangan kanan saya." 69 Don. 69 19 20 Don. 69 ayat berapa dok? 19 20. 19-20. Surah Al-Haqqah ayat 19. Adapun orang-orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Sadaqallah. Jadi yakin dia menerima tangan kanannya. Coba bayangkan. Sekarang kita yakin apa sih? Udah sisa-sisa hidup kita ini. Hmm? Ayo tingkatin terus dong. Kenapa? Dan Tapi kenapa dok ya? Ada orang-orang yang masih ada yang bisa menjadi murtad dok ya? ya itu silakan aja. Mereka kan punya akal. Makanya murtad itu akalnya akal lebih rendah daripada binatang. Sama seperti mayat berjalan. Mayat itu dia surat 27 ayat 80 bacain tuh. Nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat, ya mayat itu. Jadi kalau kita tidak bisa mendengar, kita panca indera kita itu kita seperti mayat. 27 27 ayat berapa dok? 80. 80. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Naml ayat 80. Sungguh engkau tidak dapat menjadikan orang yang mati dapat mendengar dan tidak pula menjadikan orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka telah berpaling ke belakang. Jadi sama kita diibaratkan seperti orang yang mati, mayat berjalan. Malu nggak kita? Kita lihat aja tuh mayat-mayat yang lagi pada berjalan. Manusia tapi bentuknya bentuk mayat, bentuk binatang. Yang ngomong bukan saya, Al-Quran. Ya, kurang lebih begitu ya, Bu Sri. Ya dok, makasih dok. Asik kan kalau kita bikin ini kan? Saya bisa nerangin. Karena PowerPoint-nya udah jadi. Jadi Ya, dok ini melalui hisab dulu ya dok, baru lewat jembatannya itu ya. iya. Jembatan itu perumpamaan apa dok ya? Kayak kita melewati jurang atau gitu, gimana? Kenyataan. Jembatan itu kenyataan. Oh ada ya dok. Ada. Jadi jangan main-main itu. Ya, itu yang bakal kita laluin tuh nanti. Ya, semua yang di Al-Quran ini bukan kiasan, kenyataan. Ya,
Kenyataan. Jadi hati-hati kalau kenyataan itu. Ya, ada lagi. Dok, mau Hmm. tanya dok tentang surat Al-Qaf ayat 16. Itu kan menyatakan tentang dekatnya Allah dengan kita ya dok ya. Dengan Hmm. manusia sangat dekat. Jadi kan kita kan jadi merasa diawasi Allah, perbuatan, perkataan juga kita kan memohon langsung. Cuman juga ada beberapa orang yang dengan dalil ini dia mengatakan bahwa Allah itu berada di mana-mana, dok. Jadi, maksudnya karena dekat, jadi dia merasa dimanapun Allah itu juga bisa sebagai dalil Allah berada di mana-mana. Padahal kita pun tahu kan dalilnya Allah itu kan di atas ya dok ya tempatnya. Hmm. Itu bagaimana ya dok kita istilahnya memberikan pengertian terhadap orang-orang yang memiliki pemahaman seperti itu dok. Kalau Allah dihitung secara akal pikiran manusia, berarti Allah itu ada banyak, sama dengan populasi manusia. Ya enggak. Jadi kita ini, ya, seluruh chip kita itu, di badan kita itu ada chip yang diciptakan oleh Allah. Ya, chip itu tinggal kita isi datanya, ya, tergantung kita sendiri yang memilihnya. Ya, chip ini waktu dari Allah sama aja kayak malaikat, sama aja kita manusia. Ya, nah, jadi seperti itu. Ya. Makanya Allah bilang, Allah nggak bisa dilihat oleh penglihatan kita, tetapi seluruh yang ada di manusia itu, itulah Allah bisa melihat. Surat 6 ayat 103, baca deh. 103. Al-An'am ayat 103. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus dan maha mengetahui. Ya, jadi mengartikannya gitu, bahwa di tubuh kita ini ada chip-chip yang lagi ngerekam. Ya, seperti itu. Jadi chipnya itu yang jaga malaikat ya dok. Kenapa? Chipnya yang menjaga malaikat. Malaikat ini, ya, itu dia ngisi lagi data, Oh yang mencatat. nyata. Itu surat 50 ayat 17. Di sisi kiri kanan danmu itu ada malaikat yang mencatat aktivitasmu. Hmm. Coba baca deh, 50 ayat 17. 50 ayat 17. Surat Qaf ayat 17. Oh, setelahnya deh dok ya. Ingatlah Hmm. ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Hmm. Jadi kita udah ini. Sedangkan badan kita itu ngerekam lagi. Jadi ada berapa banyak catatan. Terus mata kita ini nanti membuat film. Ngerekam. Seperti kita ada di videoin. Itu surat 50 tadi ayat 22, bacain. 50 ayat 22. Sungguh kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini, maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Nah, diputer tuh. Hmm. Kita lagi korupsi, kita lagi dari korupsi itu ngumpet-ngumpetin supaya nggak diketahuin orang. Ini buktinya film. Terus badan lain tuh ngomong lagi, oh iya saya nyaksiin. Waduh, pusing pala dah. Ya, nah jadi kalau pusing segala macam kita takut, ya. Dan yang apa yang kita peroleh itu tidak ditujukan ke jalan Allah, semuanya jadi bahan bakar api neraka kita. Ya, dan itu udah dijelaskan surat 21 ayat 98. Bacain dong. Surat Al-Anbiya ayat 98. Sungguh kamu orang kafir dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Apa mau apa? Anak dan harta.
jadi bahan bakar api neraka. Surat 3 ayat 10. Bacain Yus. Surat Al-Imran ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikit pun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah. Dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Nah, harta dan aja jadi bahan bakar neraka. Ilmu pengetahuan jadi bahan apa? Bakar api neraka. Al-Baqarah 174. Al-Baqarah ayat 174. Sungguh, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab, dan menjualnya dengan harga murah, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya. Dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Nah, bakar api neraka kan. Harta dan aja di belum jabatan. Belum apa? Panca indera kita nih nyerumusin kita ke neraka. Surat 75 ayat 14. Tubuhmu sendiri menjadi saksi bagi kamu. Surat Al-Qiyamah ayat 14. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Ya, jadi kita lagi direkam 24 jam. Kalau direkam gitu aja dong. Takut dong. Jadi Allah selalu di atas ars ya dok. Ya tetap. Ya, cuma pengetahuannya dia di mana-mana ya dok ya. Iya. Jadi dok, yang makna dekat itu kan tadi dokter bilang chip ya, bisa jadi ini maksudnya malaikat ya dok ya. Rakit dan atid kan ayatnya berurutan dok tadi 16 17 ya dok. Iya, tadi Nah, surat 50 ayat 17 itu kan. 6 16 17. Hmm. Tapi kalau zat Allahnya sendiri dia tetap di arsy ya, di atas ya Iya, dok ya. lah. Hmm. Cuman secara ilmu yang luas dia bisa dekat dengan kita gitu ya dok maksudnya ya. Iya. Dia bisa tahu semua. Coba deh cari dah. Terjemahannya dari itu apa situ. Yang apa dok? Terjemahan dari tafsir apa? Oh tafsirnya dok. Tafsir. Keterangannya. Coba tafsir Ibnu Katsir ya dok. Hmm. Kayaknya nggak sejelas itu. Tafsir Ibnu Katsir. Surat surat apa sih dok? Qaf ya dok ya? Ya, 50 16. Ayat 16. Surat Qaf ayat 16. Eh, firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yakni malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya. Dan menurut pendapat ulama yang menakwilnya dengan pengertian ilmu Allah, sungguhnya yang dimaksud hanyalah untuk menghapuskan pengertian dugaan adanya bertempat atau kemanunggalan, karena kedua sifat tersebut merupakan hal yang mustahil bagi Allah SWT menurut kesepakatan semua ulama. Maha suci Allah dari keduanya. Akan tetapi bila ditinjau dari segi teks, ayat tidak menunjukkan ke arah pengertian pengetahuan Allah. Karena Allah SWT tidak mengatakan aku lebih dekat kepadanya daripada urat leher, dan dia katakan hanyalah kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Nggak jelas kan? Si banyak dok, Jelas? si Hah? panjang. Nggak, Mas, panjang tapi nggak jelas kan? Ini kayaknya meresapinya harus pelan-pelan nih dok, nggak bisa sekali baca dok. Ya, Tapi memang lebih mudah sih dengan dalil ya dok ya. Dengan iya. dalil diskusi dari Quran, jadi kita lebih jelas. Iya, ada lagi yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup aja ya. Mudah-mudahan udah ngerti semua. Amin. Yuk, Riz. Ya, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Dokter Ahmad Kurnia atas
kajiannya pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita, dan perlu kita ketahui bahwa Allah itu selalu dekat dengan manusia. Hendaknya kita selalu merasa diawasi oleh Allah, baik dari perbuatan, perkataan, dan tindakan. Dan hendaknya kita juga selalu mohon langsung pada Allah, karena Allah maha maha mengabulkan segala doa-doa kita. Baik, sebelum kita tutup kajian ini, mari kita bersama-sama membaca doa tafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Dok.